Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jelisara Purbasidanolok. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. 1. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Di akhir tahun 1944, keadaan Jepang pada Perang Asia Pasifik makin terdesak. Perlahan-lahan satu persatu wilayah kekuasaannya jatuh ke pasukan sekutu. Dalam menghadapi gempuran sekutu, Jepang mencari dukungan dari bangsa-bangsa yang masih berada dalam kekuasaannya dengan memberikan janji kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Kuniaki Koiso, seorang Perdana Menteri Jenderal Jepang, memberikan janji kepada Indonesia agar dapat berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Hal ini dilakukan guna mencari simpati dari rakyat Indonesia. Untuk membuktikan ucapan tersebut, Jepang memberi izin kepada Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor dengan syarat bendera tersebut harus berdampingan dengan bendera Jepang. Jepang juga melakukan beberapa hal agar Indonesia benar-benar mempercayai janji mereka. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jepang juga melakukan beberapa hal agar Indonesia benar-benar mempercayai janji mereka, seperti 1. Membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 2. Membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini diawali di mana Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Peristiwa ini diketahui oleh para tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir. Mereka mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa perlu melewati anggota PPKI. Usulan Syahrir tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta sebab kedua proklamator tersebut masih memegang teguh prosedur dari Jepang yang berjanji memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Karena perbedaan pendapat ini, Soekarno-Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok supaya terhindar dari pengaruh Jepang, di mana para golongan muda mendesak Soekarno-Hatta beserta golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang yang menyerah kepada sekutu. 3. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dini hari 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta, menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Tokoh proklamasi itu memilih rumah Laksamana Jepang itu sebab dianggap aman dan terhindar dari ancaman milik Jepang. 4. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 WIB dilakukan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 halaman rumah Soekarno yang menjadikan Indonesia secara resmi berdiri sebagai sebuah negara. 5. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Setelah upacara, disertai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia dengan cepat menanggapi dan menyambut sukacita kemerdekaan Indonesia. Tetapi, perjuangan Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan negaranya ini mendapat pertentangan dari pihak tentara Jepang yang sebagian berjaga di Indonesia dan juga para penguasa pribumi yang berpihak kepada para penjajah. Oleh karena itu, terjadi beberapa peristiwa yang terjadi di daerah-daerah yang mendukung serta menyerukan kemerdekaan Indonesia. 1. Rapat raksasan di lapangan Ikada. 2. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. B. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum mempunyai kepala pemerintahan serta sistem administrasi jelas. Maka, setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin membentuk lembaga pemerintahan serta kelengkapan negara. Anggota PPKI mulai menyelenggarakan rapat yang akhirnya menghasilkan keputusan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden 3. Pembagian wilayah Indonesia 4. Pembentukan kementerian 5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP 6. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. C. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Bangsa Indonesia harus kembali menghadapi Belanda yang menolak secara tegas kemerdekaan Indonesia dan berusaha menguasai Indonesia kembali setelah kemenangan sekutu pada Perang Asia Pasifik. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para masyarakat memberi perlawanan dan melakukan berbagai macam aksi perjuangan fisik yang melahirkan berbagai macam insiden seperti 1. Insiden Hotel Yamato di Surabaya tanggal 19 September 1945 2. Pertempuran Surabaya tanggal 20 November 1945 3. Pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 4. Pertempuran Ambarawa tanggal 12 Desember 1945 5. Bandungan Lautan Api tanggal 23 Maret 1946 6. Pertempuran Meda Area 1 Desember 1945 7. Pertempuran Puputan Margarana 20 November 1945 8. Serangan umum tanggal 1 Maret 1949. Selain perjuangan secara fisik, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan lewat jalur diplomasi guna mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menyelesaikan permasalahan dengan Belanda. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam bentuk diplomasi ialah sebagai berikut. 1. Perundingan Linggarjati tanggal 10 November 1946 2. Perundingan Renville 19 Desember 1945 3. Perundingan Roem-Royen 22 Desember 1948 4. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949. D. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, bentuk negara Indonesia yang awalnya Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat yang berdiri tanggal 27 Desember 1949. Pada bulan April 1950, bentuk negara Indonesia kembali ke NKRI. E. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Saat masa-masa kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia belum stabil. Hal ini disebabkan berbagai masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu seperti 1. Masalah inflasi yang cukup tinggi 2. Blok A laut. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada sisi sosial, Indonesia menghapus kelas-kelas masyarakat yang ada sebelum kemerdekaan. Semua masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di segala bidang. Di sisi pendidikan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan di mana semua masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Di bidang kebudayaan muncul berbagai macam lagu nasionalisme yang diciptakan para seniman-seniman Indonesia seperti Ismail Marzuki, Gus Bini, Cornel Simanjuntak. Masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. A. Perkembangan politik. Kabinet yang disusun pada masa tergantung perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen.
Ada 10 partai yang diakui dan ikut campur dalam sistem pemerintahan sehingga terjadi persaingan antar partai di mana anggota partai lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Pada sistem demokrasi parlementer ini, terjadi 7 kali pergantian kabinet. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengadakan pemilu pada tahun 1955, diikuti oleh 39 juta masyarakat Indonesia. B. Perkembangan ekonomi. Di masa itu, Indonesia juga mengalami masalah ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah 1. Gunting Syafruddin 2. Sistem gerakan banteng 3. Nasionalisasi perusahaan asing 4. Finansial ekonomi 5. Rencana pembangunan 5 tahun. A. Sistem politik. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Di masa ini, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan di mana semua keputusan berasal dari pemerintah pusat atau dari kepala negara. Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di masa ini terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di mana Presiden memiliki wewenang di dalam pembubaran DPR, menunjuk serta mengangkat anggota MPRS sampai mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Pada politik luar negeri ada penyimpangan di mana Indonesia banyak bekerja sama dengan negara-negara komunis, yaitu Uni Soviet, Cina, Vietnam, Kamboja, hingga Korea Utara. Terjadi pula peristiwa paling bersejarah yaitu peristiwa G30S PKI 1965 yang mengakibatkan terbunuhnya 5 jenderal dan 1 perwira di mana jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur di sekitaran Lubang Buaya. B. Sistem ekonomi. Dalam masa ini, Presiden Soekarno melakukan sistem ekonomi terpimpin di mana beliau mengatur perekonomian negara dan mengambil langkah-langkah, yaitu 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional 2. Devaluasi mata uang rupiah 3. Deklarasi ekonomi. A. Sistem politik. Masa Orde Baru 1966 sampai 1988. Pasca keberhasilan menanggulangi pemberontakan PKI, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Soekarno menurun. Situasi ekonomi mulai memburuk hingga pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai lapisan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat. Ini membuat Soekarno mundur dari posisinya sebagai Presiden Indonesia dan mengutus Soeharto sebagai penggantinya lewat Super Semar. Indonesia mulai melakukan stabilitas politik dengan langkah-langkah 1. Memulihkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif 2. Memulihkan hubungan dengan Malaysia 3. Kembali menjadi anggota PBB 4. Ikut membentuk ASEAN. Masa reformasi 1988 sampai sekarang. A. Sistem politik. Pasca lengsernya Soeharto karena desakan masyarakat, lahirlah gerakan reformasi yang berlanjut sampai sekarang. Terjadi berbagai macam perbaikan demi mengembalikan kestabilan politik dan ekonomi Indonesia, yaitu 1. Melaksanakan sidang istimewa MPR 1998 2. Menerapkan otonomi daerah 3. Pencabutan pembatasan partai politik 4. Penghapusan dui fungsi ABRI 5. Menyelenggarakan pemilu. B. Perkembangan ekonomi. Guna memulihkan kestabilan ekonomi pasca krisis moneter 1998, Presiden B.J. Habibie melakukan berbagai macam langkah seperti 1. Menjalin kerjasama dengan IMF 2.
menerapkan independensi Bank Indonesia. 3. Melikuidasi bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah ke dolar hingga Rp10.000. C. Kehidupan masyarakat. Saat itu kestabilan dalam kehidupan sosial mulai membaik seiring berjalannya waktu. Diserukan kebebasan pers dan mendukung kemajuan di bidang komunikasi. Di bidang komunikasi dalam sistem pendidikan, dilakukan perubahan kurikulum belajar untuk meningkatkan SDM yang berkualitas. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Bye-bye.